Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Purwantoro, mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang microcontroller. Nah, apa itu microcontroller itu? Nah, microcontroller adalah sirkuit terpadu atau IC tunggal yang digunakan untuk aplikasi tertentu dan dirancang untuk mengimplementasikan tugas-tugas tertentu. Mereka bekerja dengan mengumpulkan masukan, memproses informasi, dan mengeluarkan tindakan tertentu berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Nah, unsur-unsur microcontroller itu adalah yang pertama ada CPU, Central Processing Unit, yaitu otak dari microcontroller, mengendalikan dan memantau semua proses. Kemudian ada RAM, Random Access Memory, memori penyimpanan sementara untuk data saat daya hidup. Dan ketiga ada ROM, Read Only Memory, memori penyimpanan permanen yang berisi instruksi operasi. Kemudian ada Port I/O, Input Output. Nah, port komunikasi yang menghubungkan microcontroller dengan komponen eksternal. Yang kelima ada osilator internal, yaitu mengatur ritme eksekusi proses internal. Yang keenam ada EEPROM, yaitu adalah memori non-volatil yang dapat diprogram ulang. Cara kerja microcontroller, cara kerjanya adalah microcontroller tertanam di dalam sistem untuk mengatur fungsi tunggal dalam suatu perangkat. Data yang diterima dari peripheral I/O diproses oleh CPU yang menggunakan memori program untuk menjalankan instruksi dan mengeluarkan tindakan melalui peripheral I/O. Misalnya sebuah mobil mungkin terdiri dari banyak microcontroller yang dimilikinya. Kemampuan untuk mengendalikan berbagai sistem individual di dalamnya seperti pengereman anti-lock, sistem injeksi bahan bakar, kontrol traksi, atau kontrol suspensi. Dalam sistem ini semua microcontroller berkomunikasi satu sama lain untuk mengambil tindakan yang tepat. Kemudian jenis-jenis microcontroller, yaitu yang pertama berdasarkan lebar. Microcontroller 8 bit, lebar bus 8 bit atau 1 bit, dapat mentransfer dan memproses informasi 8 bit dalam satu siklus. Contohnya Intel 831 dan 8051 dan PIC 1X. Yang kedua, microcontroller 16 bit. Kinerjanya lebih efisien dalam operasi aritmatika dibandingkan 8 bit. Timer 16 bit memberikan akurasi tinggi. Ketiga, microcontroller 32 bit. Kinerjanya performa dan akurasi tinggi tetapi mahal dan mengonsumsi banyak daya. Ada fitur tambahan di microcontroller 32 bit, yaitu mendukung peripheral seperti USB, Ethernet, UART, dan CAN bus. Kemudian berdasarkan memori tertanam, semua modul memori dalam satu paket. Memori eksternal, modul memori harus dihubungkan secara eksternal. Selanjutnya ada berdasarkan arsitektur set instruksi. Yang pertama ada CISC, adalah Complex Instruction Set Computer, yaitu menjalankan instruksi kompleks. Kemudian ada RISC, Reduced Instruction Set Computers, menjalankan instruksi sederhana secara efisien. Selanjutnya berdasarkan arsitektur microcontroller. Arsitektur yang pertama ada Harvard. Microcontroller ini memiliki instruksi lengkap dalam satu siklus mesin. Microcontroller ini memiliki dua jalur bus terpisah dan penyimpanan memori terpisah. Yang kedua ada arsitektur von Neumann atau Princeton, menggunakan memori tunggal untuk menyimpan program dan data. Arsitektur ini banyak digunakan di berbagai komputer, desktop, dan laptop. Untuk selanjutnya
Jenis lain microcontroller. Yang pertama ada microcontroller PIC. Fiturnya tidak memiliki osilator internal. IC 40 pin dalam kemasan DIP dengan 33 pin I/O. Memerlukan jam eksternal hingga 20 MHz. Set instruksi terdiri dari 35. Kemudian ada microcontroller 8051. Fitur utamanya microcontroller 8 bit dalam kemasan DIP 40 pin. ROM terprogram 4 KB untuk kode program. RAM on chip 128 byte untuk data sementara. IC 40 pin dalam kemasan DIP dengan 32 pin I/O. Kemudian ada microcontroller AVR. Fiturnya osilator internalnya 8 MHz. ROM terprogram 1 KB untuk kode program. RAM on chip 32 KB untuk data sementara. 4 saluran PWM untuk menghasilkan pulsa. Kemudian ada microcontroller ARM. Fitur utamanya prosesor RISC 32 bit, hemat energi dan kinerjanya tinggi. Cortex M0 cocok untuk aplikasi dengan kecepatan rendah dan biaya rendah. Kemudian ada fitur-fitur microcontroller. Ya, kelebihannya adalah menyediakan integrasi tinggi dalam sistem, mengurangi biaya dan ukuran, kemudian memiliki pengatur waktu siklus instruksi yang efisien, mudah dihubungkan dengan RAM, ROM, dan port I/O tambahan, operasi yang cepat dalam pemrosesan data. Dan kekurangannya yang pertama ada arsitektur kompleks dibandingkan dengan mikroprosesor, terbatas dalam jumlah eksekusi serentak yang dapat dilakukan, tidak cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan daya tinggi karena kecepatan yang lebih lambat. Contoh aplikasi microcontroller. Yang pertama ada industri otomotif, yaitu pengendali mesin, kemudian elektronik konsumen seperti mainan, kamera, dan lain-lain, instrumentasi dan kontrol proses seperti multimeter, oscilloscope. Kemudian ada deteksi kebakaran, yaitu alarm kebakaran dan perangkat keselamatan. Kemudian ada teknologi medis, kemudian komunikasi seperti telepon, ponsel, dan mesin penjawab. Kemudian aplikasi multimedia seperti pemutar MP3, PDA, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada perangkat kantor seperti printer, fax, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada otomotif, yaitu sistem pengereman otomatis dan speedometer. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Nah, microcontroller adalah sebuah microcontroller adalah komponen vital dalam berbagai aplikasi elektronik modern, memungkinkan kontrol, pengukuran, dan pemrosesan data dalam berbagai perangkat dengan berbagai fitur dan keunggulan yang dimiliki masing-masing jenisnya. Microcontroller menyediakan solusi yang fleksibel dan efisien untuk berbagai kebutuhan industri dan konsumen. Nah, itu adalah presentasi tentang microcontroller. Mohon maaf jika salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.